Publikasi 500 Muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2025. Proyek Klan Ba'alwi. Tulisan Gaya Jimaduddin Usman Al-Banjani tanggal 10 Oktober 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Setiap tahun kita disuguhkan publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims, dalam kurung 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Dari sekitar 2,1 miliar umat Islam di dunia saat ini, ada 500 muslim yang dinilai paling berpengaruh. 50 di antara mereka diurut berdasar peringkat dari urutan peringkat ke-1 sampai urutan peringkat ke-50. Sedangkan 450 tokoh lainnya dipublis tanpa urutan peringkat. Untuk publikasi tahun 2025, dari 50 nama tokoh paling berpengaruh di dunia, ada 4 orang tokoh klan Ba'alwi yang masuk kategori tersebut. Yang lebih fantastis, bahkan salah seorang klan Ba'alwi, Umar bin Hafiz Ba'alwi, ditempatkan menjadi tokoh peringkat kedua paling berpengaruh di dunia saat ini. Selain Umar bin Hafiz Ba'alwi, ada Ali Zainal Abidin Al-Jufri Ba'alwi, Lutfi bin Yahya Ba'alwi, dan Muhammad Naqib Alatas yang masuk kategori 50 tokoh paling berpengaruh di dunia. Pertanyaannya kemudian, lembaga apa yang melakukan penilaian itu? Siapa saja individu-individu yang terlibat dalam lembaga itu? Apa neraca yang digunakan lembaga itu untuk mengukur ketokohan 500 tokoh itu? Setelah penulis telusuri, publikasi dan penilaian itu dilakukan oleh sebuah lembaga penelitian independen non-pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, bernama Royal Islamic Strategic Studies Center. Lembaga ini berafiliasi kepada lembaga Royal Al-Albeit Institute for Islamic Thought, Institut Pemikiran Islam Royal Al-Albeit, yang berkantor pusat di Amman, ibu kota kerajaan Yordania. Tokoh-tokoh lembaga ini adalah Pangeran El Hassan bin Talal, pendiri dari Yordania, Profesor Zhu Weilei, Cina, Dr. Joseph E.B. Lombard, AS, Dr. Sajjad H. Rizvi, Inggris, Dr. Taibah Hasan Sharif, Sudan, Dr. Ahmad Syauqi Benben, Maroko, Profesor Aiman Fuad Sayyed, Mesir, Dr. Caner Dagli, Turki, Dr. Muhammad Samak, Libanon, Syekh Mu'izz Wajih Zaki Mas'ud, Mesir, Profesor Minwar Al-Muhid, Yordan, Syed Jawad M. Al-Hoy, Irak, Syekh Dr. Mufti Abdurrahman Maghera, Inggris, Dr. Omar Abud, Argentina, Dr. Said Foda, Yordania, Dr. Ismail Fajri Alatas, Indonesia. Selain Fajri Alatas yang masuk dalam 15 aktivis rekanan lembaga Royal Al-Albeit Institute for Islamic Thought tersebut, terdapat 85 orang yang disebut sebagai aktivis rekanan senior lembaga tersebut, yang banyak diisi oleh klan Ba'alwi, di antaranya Lutfi bin Yahya Ba'alwi, Indonesia, Ali Zainal Abidin Al-Jufri Ba'alwi, Yaman, Muhammad Alatas Ba'alwi, Malaysia, Hasan As-Saqqaf, Yordania, Abdullah Fadak Ba'alwi, KSA, dan Umar bin Hafiz, Yaman. Apakah ada korelasi antara masuknya 4 orang klan Ba'alwi sebagai 50 tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia tersebut dengan banyaknya aktivis rekanan lembaga tersebut yang diisi oleh klan Ba'alwi? Mungkin jawaban pertanyaan itu bisa dijawab masing-masing pembaca. Berdasarkan pengakuan lembaga Royal Islamic Strategic Studies Center, publikasi ini bertujuan untuk memastikan pengaruh yang dimiliki beberapa muslim terhadap komunitas. Pengaruh adalah setiap orang yang memiliki kekuatan, dalam kurung, baik secara budaya, ideologis, finansial, politik, atau lainnya, untuk membuat perubahan yang akan berdampak signifikan pada dunia muslim atau muslim. Menurut lembaga ini, cara mengukur pengaruh ini tentu saja merupakan aspek yang paling menantang dari publikasi ini, dan aspek yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Pengaruh terkadang dapat diukur secara kuantitatif, jumlah pengikut, jumlah buku yang ditulis, jumlah penjualan, dan lain-lain. Tetapi lebih sering hal itu bukanlah sesuatu yang dapat diukur secara kuantitatif dan lebih terkait dengan efek kualitatif dan berkelanjutan dari pengaruh tersebut. Kombinasi metrik sosial, opini publik, dalam kurung, kami mengadakan pendaftaran terbuka selama sebulan untuk nominasi setiap tahun, dan semua saran dipertimbangkan.
dan opini ahli merupakan dasar dari upaya ini untuk mengukur pengaruh. Pencapaian seumur hidup diberi bobot lebih besar daripada pencapaian dalam tahun berjalan. Dari yang dipaparkan lembaga tersebut, kita dapat mengkritisi apakah lembaga ini mempublish seluruh saran yang masuk dan siapa saja orang yang mengirimnya, lalu tokoh siapa saja yang disarankan. Kemudian, jika neraca yang digunakan adalah pengaruh yang dapat diukur secara kuantitatif dari jumlah pengikut, jumlah buku yang ditulis, maka kita dapat membandingkan antara Umar bin Hafiz Ba'alwi, pimpinan Darul Mustafa Yaman, yang ditempatkan dalam nomor urut kedua sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia, dengan Ahmad Muhammad At-Tayyib, pemimpin Universitas Al-Azhar yang merupakan perguruan tinggi Islam tersohor di dunia, yang hanya ditempatkan sebagai tokoh urutan ke-13. Dari tokoh politik yang berpengaruh juga kita bisa mengkritisi apa indikator Raja Abdullah Yordan ditempatkan sebagai tokoh pertama muslim paling berpengaruh di dunia. Apakah dari jumlah penduduk atau dari peran internasionalnya dalam kancah geopolitik dunia? Bagaimana rasio perbandingan? Misalnya, jika ia dibandingkan dengan Tayyip Erdogan dari Turki, Yordan hanya berpenduduk 11 juta jiwa, dan Turki yang berjumlah penduduk 87 juta jiwa. Kita juga mengetahui bagaimana peran Raja Yordan dan Erdogan dalam kancah geopolitik dunia. Tentu akan banyak sekali masalah menarik yang bisa dijadikan bahan kritik dari publikasi 500 muslim yang berpengaruh di dunia dari lembaga ini. Khusus tentang sosok Lutfi bin Yahya yang ditempatkan sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia urutan ke-31, apakah lembaga ini sudah mengetahui bahwa ia telah habis jabatannya sebagai pemimpin Jatman? Atau apakah lembaga ini mengetahui bahwa Lutfi bin Yahya menjadi tertuduh atas penulisan sejarah palsu pendiri NU dan maraknya makam palsu di Indonesia? Penulis yakin lembaga ini mengetahui, karena dari sekian aktivis dari afiliasi lembaga ini, ada Fajri Alatas di sana. Bahkan, Lutfi bin Yahya sendiri masuk ke dalam rekan senior dari afiliasi lembaga ini. Apakah publikasi lembaga ini memang sengaja untuk mengatakan kepada kita bahwa walau di Indonesia dihujat, Lutfi bin Yahya tetap dianggap sosok paling berpengaruh di dunia internasional? Tentu kita boleh berpikir skeptik tentang kredibilitas dan objektivitas lembaga ini. Dan yang terpenting bahwa masyarakat mengetahui bahwa siapapun bisa membuat lembaga swadaya masyarakat LSM semacam Royal Islamic Strategic Studies Center ini, lalu menempatkan tokoh-tokoh sesuka hati sesuai dengan seleranya masing-masing. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.